Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi azmain. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa marifataka. Sahabat, kawan-kawan, teman-teman yang dirahmati Allah, selamat berjumpa kembali dengan saya Arif Billah alias Jojok Suparjo. Kali ini teman-teman saya ingin menyajikan secuil cerita nyata dari perjalanan spiritual saya. Namun sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberikan judul kepada tema yang akan kita bahas pada saat ini, yaitu dengan judul Meniti Jalan Tasawuf Melalui Air Mata Ketawaduan. Teman-teman yang berbahagia, saya sudah hampir 14 tahun belajar ilmu tasawuf, masuk ke dalam satu organisasi Torekoh, yaitu Torekoh Qadriyah wa Naqsabandiyah. Saya belajar dari seorang murid Syekh Ahmad Sohibul Wafa Ta'ajul Arifin, atau yang dikenal dengan Abah Anom, ada di Surabaya. Dalam satu kesempatan saya bersama pembimbing spiritual saya, murid Abah Anom, berangkat menghadiri kegiatan manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Pondok Pesantren Pusat di Suryalaya, Tasikmalaya. Sebenarnya teman-teman, saya merasa rikuh untuk bercerita ini, dan saya harus dari mana memulainya, karena cerita ini sangat menyangkut banyak aspek, terutama aspek emosional. Tetapi rekan-rekan dan teman-teman yang berbahagia, sebagai gambaran saja, ada baiknya kalau saya menyarankan teman-teman, rekan-rekan semua menyimak dan memahami bagaimana carut-marutnya kondisi pejuang atau para pejuang Islam, para khalifah, para sahabat, bahkan duriyah dari Rasulullah SAW setelah ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada yang mengatakan putri Rasulullah SAW sendiri sampai beliau wafat hampir sulit untuk tersenyum karena melihat carut-marutnya kondisi pada saat itu. Teman-teman yang berbahagia, keadaan seperti itu tentu dimanfaatkan oleh orang-orang munafik untuk memporak-porandakan umat Islam. Nah, teman-teman yang berbahagia, kondisi di organisasi keagamaan di mana saya berada di dalamnya hampir sama dengan sejarah Islam sepeninggal Rasulullah SAW. Muncul orang-orang yang memanfaatkan kesempatan setelah guru mursyid wafat, kasakusuk kesana kemari dengan kepentingan masing-masing. Dan tentu itu ada yang menjadi korban. Salah satu yang menjadi korban dari kasakusuk mereka-mereka yang punya kepentingan untuk kepentingan pribadi atau golongan, itu pembimbing spiritual saya, murid dari Guru Agung Syekh Ahmad Sohibul Wafa Ta'ajul Arifin, Abah Anom. Teman-teman, saya tidak akan menceritakan apa yang terjadi sesungguhnya, tapi kira-kira hampir sama kondisinya dengan umat Islam sepeninggal Rasulullah SAW. Pendek cerita, teman-teman, dalam kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan bagaimana pembimbing spiritual saya menyikapi keadaan tersebut. Saya dibuat tertegun dengan sikap beliau. Rasa haru biru menyesak di dada di saat melihat air mata beliau menetes dari balik kacamata yang digunakannya. Pekik suara munajat dari batin beliau terdengar jelas, karena jarak antara saya dengan beliau hanya terhalang oleh ruang dan waktu yang sangat sempit, sehingga suara pekikan hati
beliau itu sangat jelas di telinga batin saya. Ketika menyaksikan beliau memeluk erat salah satu duriah guru mursyid yang menaruh kurang simpati dengan pembimbing spiritual saya karena banyak termakan oleh hasutan-hasutan orang yang memiliki kepentingan pribadi, saya menjadi terharu. Inilah pelajaran yang tidak semua orang dapat memahaminya. Pelajaran apa sebenarnya yang diperankan oleh guru spiritual saya atau pembimbing spiritual saya untuk dipahami oleh kami sebagai murid-muridnya, yaitu peran sifat ketawaduan. Semua mata memandang ke arah dua insan yang sedang berpelukan. Tak disadari, lengan kanan saya bergerak mengusap hangat bening air mata yang menetes di pipi. Luar biasa, pikir saya. Keteguhan hati, kemuliaan rasa, kepasrahan jiwa mengkristal menjadi sebuah drama perjalanan hidup dalam tema cerita air mata ketawaduan. Saya jadi ingat sebuah kisah ketika Al-Ghazi bin Qais pertama kali datang ke Madinah Al-Mukarramah dan masuk ke Masjid Nabawi. Dia melihat seorang laki-laki masuk masjid lalu langsung duduk tanpa sholat tahiyatul masjid 2 rakaat terlebih dahulu. Al-Ghazi menegurnya, "Hei kamu, berdirilah sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Dudukmu di masjid tanpa sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu adalah sebuah kebodohan," tegurnya dengan nada keras. Kemudian laki-laki yang ditegurnya pun segera bangkit dan ia melaksanakan sholat 2 rakaat lalu duduk kembali. Seusai salat, laki-laki itu duduk bersandar, lalu orang-orang di sekitarnya duduk di hadapan beliau membentuk majelis setengah lingkaran. Melihat fenomena seperti itu, Al-Ghazi mulai merasa malu dan menyesal. Lalu ia bertanya kepada orang yang di dekatnya, siapa sebenarnya dia? Lalu orang yang ditanya menjawab, dia adalah Ibnu Abi Jib, salah satu ulama ahli fikih kota Madinah yang paling tersohor. Al-Ghazi lalu minta maaf. Ibnu Abi Jib menjawab, tidak apa-apa, kamu telah menyuruhku melakukan kebaikan, maka aku pun menaatimu. Cerita ini saya kutip dari buku atau kitab At-Tamhid karya Ibnu Abdul Bar. Teman-teman yang berbahagia, ceritanya memang sangat berbeda, tetapi pelajaran indah yang diperankan guru spiritual saya atau pembimbing spiritual saya telah mengajarkan kepada saya bahwa memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita adalah bukti ketawaduan kepada Allah dan kepada guru mursyid yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Bahkan beliau menegaskan, bukan hanya memaafkan, tetapi kita harus mampu berbuat baik kepada mereka yang telah menyakiti kita. Ini suatu yang tidak mungkin bagi orang-orang biasa. Hari itu sangat banyak pelajaran yang didapat dan perlu dicerna. Saya dalam hati mengatakan, tidak sia-sia saya mengikuti perjalanan beliau kali ini. Mudah-mudahan kejadian itu menjadi kenangan bagi saya dan saya dapat menjadi saksi kelak bagi perjalanan spiritual guru spiritual saya yang selalu memukau perhatian kami dan seluruh pencintanya. Saya jadi yakin pelajaran yang diterima dari beliau dan perjalanan bersama beliau akan menjadi kisah indah
yang dapat memberikan pengaruh bagi hati saya, menyiram dan membasahi kekeringan jiwa ini, memadamkan gejolak kesombongan diri, menanamkan akhlak mulia dan terpuji. Dan yang lebih berharga lagi adalah bagaimana menanamkan rasa cinta di antara umat dan sesama ikhwan akhwat. Saya berharap semoga air mata ketawaduan itu bagi kami menjadi perekat kesatuan dan persatuan dalam segala urusan, baik yang berurusan dengan hablum minallah maupun hablum minannas. Ini sebuah cerita kisah nyata, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, dan saya mudah-mudahan bisa istiqomah belajar dari beliau, dan mudah-mudahan mendapat barokah dari guru mursyid Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.